Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Lisda Apriliani Sobirin, SHMH, dosen tetap Program Studi Hukum, Fakultas Hukum Universitas Kartamulia Purwakarta. Video ini dibuat untuk melengkapi salah satu persyaratan pengajuan sertifikasi dosen gelombang 1 2026, yaitu pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT-PT. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan materi pembelajaran sesuai dengan kepakaran saya, yaitu mata kuliah Hukum Perdata dengan kode mata kuliah MKKH 1317. Mata kuliah ini ditujukan untuk mahasiswa semester 3 dengan bobot 4 SKS. Mata kuliah Hukum Perdata ini terdiri dari 16 kali pertemuan, termasuk di dalamnya ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Mata kuliah Hukum Perdata membahas berbagai perihal tentang ruang lingkup hukum perdata, sejarah hukum perdata, mengenai orang, keluarga, perkawinan, hukum waris, hukum benda, hukum perikatan, serta pembuktian dan daluarsa. CPL untuk mata kuliah ini meliputi CPL 1, menunjukkan sikap taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. CPL 2, mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah di bidang hukum berdasarkan hasil analisis informasi yang akurat. CPL 3, mampu merumuskan ide secara logis dan kritis serta argumentatif di bidang hukum dan mampu menyampaikannya secara lisan ataupun tertulis. CPL 4, menguasai konsep teoritik tentang ilmu hukum secara umum dan perkembangannya. Untuk capaian pembelajaran mata kuliah Hukum Perdata ini meliputi CPMK 1. Mahasiswa mampu menguasai konsep dan doktrin hukum perdata baik secara teoritis maupun penerapannya dalam hukum material. CPMK 2. Mahasiswa mampu memecahkan keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah di bidang hukum perdata menggunakan peraturan perundang-undangan, dalam hal ini Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan juga doktrin. CPMK 3, mahasiswa mampu merancang ide secara logis, kritis, dan argumentatif di bidang hukum perdata dan mampu menyampaikannya secara lisan ataupun tertulis. CPMK 4, mahasiswa mampu mengevaluasi dan merumuskan solusi atas sengketa keberdataan di masyarakat. Kegiatan perkuliahan hukum perdata ini memuat komponen DIA, Delivery, Interaction, and Assessment. Untuk komponen delivery, saya menyampaikan materi secara tatap muka atau offline di dalam kelas dengan menggunakan media visual. Untuk komponen interaction, dilakukan secara interaktif antara saya dengan mahasiswa dengan cara diskusi, menganalisa kasus perdata, dan juga tanya jawab. Untuk komponen assessment, dilihat dari keaktifan mahasiswa di dalam kelas, kehadiran, tugas, dan juga hasil penilaian dari ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Saya menggunakan case-based learning sebagai metode pembelajaran dan sudah berbasis outcome-based education atau OBE, di mana perkuliahan dilakukan secara tatap muka tidak hanya di dalam kelas, tetapi juga non-kelas atau di luar kelas, seperti mengunjungi pengadilan negeri setempat untuk mengamati penyelesaian sengketa keperdataan, sehingga mahasiswa mampu untuk menerapkan teori yang didapat di dalam kelas secara nyata. Terkait referensi untuk mata kuliah ini, saya ambil 2 di antaranya, yaitu Hukum Perdata karangan Dr. Dede Mirza, SHMH dan kawan-kawan, serta buku Hukum Perdata karangan Dr. Muhammad Sadiis, SHIMH dan kawan-kawan, yang sama-sama terbit di tahun 2024. Selain itu, referensi lain yang digunakan adalah jurnal nasional bereputasi yang di dalamnya ada pembaharuan hukum, agar mahasiswa selalu mengikuti perkembangan hukum Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita sapa dulu ya.
Who had met you? Alhamdulillah, sehat semuanya ya. Kali ini kita masuk ke pertemuan 13 hukum perdata. Sebentar lagi tidak terasa kita sudah mau UAS ya teman-teman. Oke, sebelumnya saya mau absen dulu. Mana Kosmas ini saya absen dulu. Apa hadir semua? Hadir semua, Bu. Oke, alhamdulillah ya, hadir semua ya. Baik. Sebelum kita mulai perkuliahan hari ini, kita akan berdoa dulu ya, dipimpin oleh Kosma. Silahkan pimpin doanya. Baik, Bu. Izin kawan-kawan, sebelum kita memulai perkuliahan, lebih dahulu senantiasa kita berdoa, memohon kelancaran, keberkahan, serta ilmu yang bermanfaat. Berdoa dalam hati menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik ya, siap dengan pertemuan hari ini? Siap. Oke, kita mulai. Sebelum pertemuan ke-13, kita flashback dulu mengenai pertemuan sebelumnya. Pertemuan sebelumnya kita membahas tentang apa? Ada yang masih ingat? Saya, Bu. Oke. Kita bahas apa? Membahas tentang perbedaan pembagian waris menurut hukum Barat dan hukum Islam. Oke, apa ada perbedaannya? Ada, Bu. Perbedaannya, kalau menurut hukum Barat, laki-laki dan perempuan itu sama rata. Sedangkan menurut hukum Islam, perbandingannya itu 2/1, Bu. 2/1. Iya. Oke ya, alhamdulillah berarti itu betul, masih ingat ya kalian. Nah, sekarang kita masuk ke pertemuan ke-13 yaitu hukum perikatan. Di mana di sini ada beberapa subbab yang akan kita bahas malam ini. Yang pertama, istilah dan pengertian hukum perikatan. Kemudian ada dasar hukumnya, asas, syarat sah perjanjian. Kemudian kita juga akan bahas prestasi, wan prestasi, dan overmah. Terakhir kita ada hapusnya perjanjian. Nah, sebelum itu coba nih, menurut kalian apa yang ada di benak kalian mengenai perikatan? Coba, siapa yang mau jawab? Saya, Bu. Oke, Al ya. Gimana Al? Perikatan itu orang yang saling mengikatkan diri dalam perjanjian. Oke, orang yang saling mengikatkan diri di dalam perjanjian. Oke, tadi ada perikatan, ada perjanjian. Oke, menurut kalian perikatan dengan perjanjian itu sebetulnya sama atau beda sih istilahnya? Coba angkat tangan yang menurut kalian perjanjian dengan perikatan itu sama. Coba mana? Oke. Oke. Coba sekarang saya mau lihat yang mendefinisikan arti perjanjian dengan perikatan itu berbeda? Baik, oke ya. Coba saya mau tanya dulu alasannya nih. Kenapa yang menjawab sama, apa sih alasannya? Oke, masih Alia, silahkan. Kalau menurut saya sama, Bu, karena perikatan itu saling berjanji atau saling mengikat. Karena ada saling berjanji begitu ya. Coba alasan yang tidak sama? Oh, oke. Silahkan. Karena menurut saya, Bu, kenapa beda? Perikatan itu lebih luas daripada perjanjian. Oke, sip. Oke ya, nanti kita bahas nih di sini. Dan memang antara perikatan dengan perjanjian itu sebetulnya berbeda. Ya, berbeda. Kenapa berbeda? Karena kita akan masuk nanti ke sumber perikatan. Jadi perikatan itu bisa bersumber dari yang namanya perjanjian. Ada juga perikatan yang tidak berasal dari perjanjian, gitu ya. Nah, sebelum itu kita lihat dulu istilah dan pengertian perikatan itu sendiri ya. Nah, istilah hukum perikatan itu kita biasa pakai Verbin Tennyson. Apa? Verbin Tennyson. Verbin Tennyson. Oke. Nah, menurut Abdul Qadir Muhammad, perikatan itu adalah hubungan hukum yang terjadi antara satu orang dengan yang lain karena perbuatan, peristiwa, atau keadaan. Sehingga dapat dikatakan bahwa perikatan itu terdapat dalam bidang hukum harta kekayaan. Jadi objeknya harta ya. Kemudian bidang hukum keluarga, ada waris,
dan dalam bidang hukum pribadi. Nah, menurut Salim HS, perikatan itu ada beberapa unsur nih. Pertama, adanya kaidah hukum. Kemudian ada subjek hukum, ada prestasi atau objek dari perikatan. Dan yang terakhir ada dalam bidang tertentu. Jadi memang betul bahwa perikatan itu berarti ada yang saling mengikatkan diri terhadap sesuatu. Begitu ya, paham sampai sini? Paham. Baik, kita lanjut. Di dalam pengaturan hukum perikatan, itu ada di pasal 1338 ayat 1 BW. Nah, BW itu apa? Berkelah wet bu. Oke, kita sama-sama kita ulang lagi ya. Berkelah ke wet bu. Berkelah wet bu. Oke, mantap. Nah, kita anak hukum kiblatnya ke Belanda sehingga mau tidak mau kita juga harus bisa mempelajari ucapan-ucapan dalam bahasa Belanda ya. Oke. Pasal 1338 ayat 1 BW menyatakan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Berarti di sini sangat penting sekali gitu ya. Perjanjian itu ditaati oleh para pihak yang memang membuat perjanjian tersebut. Nah, tadi ada perikatan, ada perjanjian. Nah, di sini perikatan itu sebetulnya bisa lahir dari perjanjian atau bisa lahir juga dari undang-undang. Inilah yang menjadi sumber hukum perikatan ya. Nah, perikatan lahir karena perjanjian. Perjanjian sendiri ada diatur di pasal 1313 BW, di mana orang atau seseorang atau beberapa orang dia mengikatkan dirinya kepada seorang atau beberapa orang lain gitu ya. Dan yang perjanjian lahir karena undang-undang itu ada dua aspek nih. Pertama, contohnya pemeliharaan anak ada di pasal 298 BW. Itu kenapa? Ya, orang tua wajib memelihara anak. Jadi tanpa disuruh gitu ya, tanpa diminta, undang-undang sudah mewajibkan itu. Sehingga itu merupakan perikatan yang lahir karena undang-undang gitu ya. Kemudian ada perbuatan melawan hukum atau yang kita sebut di pasal 1365 BW. Istilah lainnya adalah onrechtmatig daad. Coba sebutkan. Onrechtmatig daad. Onrechtmatig daad. Oke? Nah, ini apa sih perbuatan yang termasuk ke dalam yang melanggar hukum? Pertama ada perbuatan. Perbuatan itu melawan hukum. Kemudian ada kesalahan. Kemudian ada hubungan sebab, ada kerugian juga. Kemudian ada hubungan sebab akibat antara kerugian dengan tadi, kesalahan tadi, gitu ya. Nah, kita lanjut dulu ke asas hukum perikatan. Di sini pokok utamanya sebenarnya ada 3. Asas lain sebetulnya sudah menjadi asas umum. Tetapi untuk perikatan sendiri hanya 3 asas yang kita dominasi gitu ya. Yang pertama asas kebebasan berkontrak. Pada dasarnya asas kebebasan berkontrak ini sama kayak tadi. Pasal 1338 ayat 1. Mengikat seperti undang-undang. Ya. Kemudian ada asas fakta sunt servanda. Ya, itu juga sama. Ketika orang mau mengikatkan diri, mau berjanji, berarti kita harus menepati bagaikan undang-undang, begitu kan? Kemudian ada yang namanya asas konsensualisme. Nah, asas konsensualisme ini berarti sepakat. Ada asas kesepakatan. Nah, menurut kalian nih, sepakat itu terjadi kapan sih? Kapan sepakat itu terjadi? Saya, Bu. Kenapa, Willy? Ya. Kapan sepakat Saat, itu terjadi? Kedua orang sama-sama setuju, Bu. Sama-sama setuju. Setuju, betul. Tanda setuju itu seperti apa sih? Banyak, Bu. Banyak, contohnya. Salaman. Salaman. Tos sepakat mungkin, Bu. Tos gitu ya, betul. sepakat juga gitu ya. Coba kalau misalkan Willy nih sama saya salaman. Ini sudah bersepakat? Sudah. Tapi kalau misalkan Willy coba tos, tapi saya nggak mau, sepakat tidak? Tidak, Bu. Tapi kalau begini? Sepakat, Bu. Sepakat ya. Oke, artinya kesepakatan itu harus ada persetujuan dari kedua belah pihak.
nggak boleh merasa terpaksa, ya kan? Nggak boleh tuh kita memaksakan kehendak kepada orang lain, gitu ya. Sejauh ini ada yang mau ditanyakan dulu tentang asas ini? Ada Bu, aku mau. Ada, oke, silahkan. Saya masih ngerasa agak bingung Bu, kenapa ya hukum itu tetap menganggap perjanjian secara lisan itu sah, padahal kan kalau misalnya nanti ada sengketa ataupun ada masalah, bukannya jadi lebih sulit ya buat dibuktikan dibandingkan perjanjian yang tertulis. Oh, oke. Nah, ini sudah masuk kepada pertanyaan setiap perjanjian itu sah. Berarti kan kenapa sih Bu lisan juga sah begitu ya? Tertulis padahal lebih kuat begitu ya. Kalau ada apa-apa bagaimana Bu gitu kan ya? Iya betul. Nah, sebetulnya di dalam hukum perikatan kita atau perjanjian kita ada dinamakan syarat sah perjanjian, di mana syarat sah perjanjian ini tidak menyebutkan perjanjian harus tertulis. Nah, kenapa perjanjian lisan juga sah? Karena hanya 4 syarat ini. Pertama, ada sepakat tadi. Kedua, orangnya harus cakap. Artinya udah dewasa, kemudian tidak berada di dalam pengampuan. Kemudian ada 3-nya objek tertentu dan sebab yang halal. Hanya 4 itu. Nah, memang menjadi kekuatan hukumnya memang berbeda ketika sudah terjadi masalah. Kalau dikatakan sah atau tidak pasti sah, ya. Namun ketika ada masalah, nah ini yang harus membuktikan, gitu ya. Siapa yang mendalilkan dia harus membuktikan. Dan memang lebih bagus lagi tertulis bentuknya, bahkan lebih bagus lagi akta otentik, di mana dia memang sudah dituliskan, disahkan ke notaris begitu ya, sehingga pembuktiannya jauh lebih kuat dibandingkan akta di bawah tangan ataupun lisan. Begitu, Sally sudah paham? Baik. Nah, mengenai syarat sah perjanjian, tadi sepakat dengan cakap itu merupakan syarat subjektif. Artinya apa? Ya, sesuai dengan diri kita gitu ya. Subjektif, kita tahulah subjektif seperti apa. Akibatnya gimana kalau dilanggar nih? Maka perjanjiannya dapat dibatalkan. Dapat dibatalkan itu artinya dianggap sah sampai ada yang menghendaki pembatalan tersebut. Nah, berbeda dengan poin objek tertentu dan sebab yang halal. Nah, kalau ini dia melanggar syarat objektif ya. Perjanjiannya harus batal demi hukum. Artinya tidak pernah dianggap ada perjanjiannya. Begitu ya. Oke, kita lanjut. Ada namanya prestasi dan wan prestasi. Yang namanya prestasi itu berarti objek perjanjiannya ya. Nah, ada 3 bentuk. Ada memberikan sesuatu, berjanji nih ngasihin sesuatu gitu ya. Ada yang berbuat sesuatu berarti kita melakukan sesuatu nih untuk orang, janjinya. Kemudian ada juga tidak berbuat sesuatu gitu ya. Jadi nggak boleh justru gitu ya, nggak boleh berbuat sesuatu. Nah, kebalikannya apa? Wan prestasi. Tidak melakukan atau tidak melakukan seluruhnya. Ya, jadi benar-benar ingkar janji banget gitu. Kemudian tidak melakukan sebagian. Jadi sebagiannya dilakukan, sebagian lagi tidak. Kemudian dilakukan seluruhnya, tapi terlambat, udah telat gitu kan. Dan yang satu lagi, ya memang melakukan sesuatu yang menurut perjanjian itu nggak boleh dilakukan. Oke ya, ada lagi yang mau ditanyakan? Aku silahkan. Apakah sebuah perjanjian bisa otomatis batal jika salah satu pihaknya tuh anak berusia 18 tahun? Oke, nah untuk syarat dibatalkannya perjanjian tadi kan berarti masuknya ke tidak dewasa ya, berarti kecakapannya nih. Nah, tergantung nanti apakah si pihak ini mempermasalahkan atau tidak. Kalau tidak mempermasalahkan, berarti kan tidak dibatalkan. Selagi tidak dibatalkan, berarti sah, gitu ya. Kecuali kalau salah satu pihak, oh enggak, ini kok masih di bawah umur, enggak, saya enggak mau. Berarti kita membatalkan perjanjian, gitu ya. Oke. Ada lagi keadaan memaksa.
keadaan memaksa atau overmah. Overmah itu keadaan di luar kendali kita, seperti bencana alam gitu ya. Nggak bisa tuh kita mengatur itu. Jadi dia kenapa sih wan prestasi? Karena overmah, karena tidak ada kejadian yang di luar kuasa dia begitu. Oke. Nah, termasuk bencana alam tuh apa aja sih? Boleh Bu bertanya? Oh iya, boleh. Indonesia kan pernah mengalami COVID ya Bu ya. Apakah itu masih bagian di overmah itu? Nah itu dia, artinya salah satu contoh overmah itu adalah COVID-19 gitu ya. Selain daripada bencana alam ya COVID-19 juga termasuk. Baik ya, ada juga hapusnya perikatan, salah satunya adalah perjanjiannya selesai ya. Utang piutang dan lain sebagainya itu sudah bisa dibatalkan dan lain sebagainya gitu ya, lewat waktu juga bisa menjadi hapusnya perikatan. Baik, sejauh ini apakah ada yang ditanyakan lagi? Cukup. Oke. Nah, baik kalau gitu karena kalian sudah paham. Nah, ini ada kasus. Kita mulai diskusi ya. Si B akan mendirikan usaha jual beli mobil bekas. Si B membutuhkan modal. Kemudian si A berinvestasi 500 juta dengan perjanjian keuntungan dibagi rata. Si B mengelola usaha sementara si A memberi modal. Nah, kemudian usahanya tidak lancar sehingga dia meminjam atau berhutang kepada si C. Nah, dalam waktu 3 tahun si A sama si B itu harus mengembalikan gitu kan, mengembalikan perjanjian mengembalikan uang tersebut. Ketika di tahun kedua, apakah si C dapat menggugat si A dan si B? Mengingat ia sudah ingkar janji. Menurut kalian dapat atau tidak? Dapat. Nah, sebetulnya hak menggugat itu adalah ada di dalam kalian sendiri. Boleh, dapat. Namun, alangkah lebih idealnya jika perjanjiannya itu nunggu selesai dulu. Kenapa? Karena kita harus melihat itikat baik dari si debitur. Apakah dia memang mau membayar atau sengaja dia wan prestasi. Oke ya, jadi kita harus hati-hati juga ketika kita mau menganalisa suatu kasus dan mengajukan gugatan. Baik, sampai di sini paham semuanya? Oke, sebelum kita akhiri, alhamdulillah ya sudah selesai semua materi. Nah, namun begini, kita ini kan sekarang sistemnya OBE. Nah, sehingga pertemuan berikutnya kita tidak lagi di kelas nih. Kita akan kunjungan ke pengadilan negeri untuk melihat secara langsung kasus wan prestasi dan PMH. Kebetulan ada jadwalnya gitu ya. Pas besok gitu, minggu depan. Jadi kalian nanti akan saya berikan tugas membuat laporan ya terkait dengan persidangan apa yang kalian tonton di PN sana. Oke? Ya, baik kalau gitu saya akhiri. Kalau tidak ada yang bertanya lagi, terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Video pembelajaran ini adalah bukti nyata dari komitmen saya dalam menjalankan Tridharma Perguruan Tinggi di program studi hukum Fakultas Hukum Universitas Kartamulia Purwakarta. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.